Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, dosen, dan Ibu, serta Abang dan Kakak asisten praktikum pneumatik dan hidrolik kelas RA. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Nurrahdan dengan NIM 123490051 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, mereview kembali apa yang saya pelajari daripada praktikum minggu kedua ataupun modul kedua praktikum pneumatik dan hidrolik yang materinya berjudul modul 2 pengoperasian dasar silinder single action dan double acting. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang saya pelajari daripada praktikum kemarin. Untuk silinder single acting. Silinder single acting sendiri adalah sebuah aktuator atau sesuatu yang bisa digerakkan yang memiliki output aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara bertekanan. Bisa di sisi yang lain ataupun sisi yang sebelahnya. Gerakannya yaitu maju keluar piston dilakukan oleh tekanan udara bertipe push type atau tipe pendorong. Lalu gerakan balik mundur dikembalikan oleh pegas atau beban luar atau pull type penarik. Ciri utama daripada silinder single acting ini sendiri yaitu strukturnya atau pembentuknya lebih sederhana dan hemat udara banding silinder double acting. Lalu yang kedua, hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong udara, sedangkan saat balik oleh pegas lebih lemah. Banyak digunakan untuk menjepit, penekan atau mekanisme ejektor. Selanjutnya, untuk silinder double acting, seperti yang tertera di gambar, silinder double acting merupakan silinder yang memiliki dua port pneumatik udara bertekanan, di mana masing-masing port memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu gerakan maju keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan, sedangkan gerakan balik atau masuk dilakukan oleh piston yang bertekanan pula, bukan oleh pegas ataupun per yang kita sebut dalam bahasa lain. Ciri utama daripada silinder double acting yaitu gaya dorong kuat di kedua arah maju dan mundur. Gerakannya lebih stabil, cepat, dan bisa diatur. Konsumsi udara lebih banyak dibandingkan single acting, sehingga perlu kompresor yang mumpuni, yang memiliki kapasitas besar dan dengan kualitas udara atau kompresi udara yang baik. Penggunaan silinder double acting ini cocok untuk aplikasi yang butuh gerakan bolak-balik terus-menerus atau repetisi. Misalnya silinder penggerak mekanik, pintu otomatis, atau sistem handling ataupun penjepit material. Bahkan untuk hal dalam robotik bisa dipakai, serta beberapa fungsi lainnya. Lanjut ke kapan penggunaan silinder single acting dan double acting. Nah, untuk penggunaan silinder single acting dan double acting ini masing-masing memiliki medan ataupun lingkungan yang bisa dikerjakannya masing-masing, ataupun memiliki skill yang cocok untuk mereka berdua dan berbeda. Untuk single acting sendiri lebih cocok digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah kerja dengan dorongan udara bertekanan. Sementara gerakan baliknya dibantu oleh pegas ataupun beban eksternal yang ada dari luar. Silinder ini cocok untuk mekanisme yang sederhana, tidak memerlukan gaya besar, terjadi secara terus-menerus, seperti pada contohnya yaitu pada lifting ringan
clamping atau kita sebut dengan tangan robot atau tangan lainnya. Lalu positioning atau penyearah. Lalu untuk double acting sendiri biasanya dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan bolak-balik ataupun secara konstan terus-menerus secara ekuivalen yang sama pada kedua arah. Karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston, jenis double acting ini digunakan pada aplikasi industri yang berat ataupun kompleks yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil, dan bertenaga kuat. Misalnya dalam handling material di dalam suatu pabrik ataupun industri. Lalu untuk pintu otomatis, mesin packaging atau pengemas, lalu untuk crusher dan sistem robotik pick mengambil dan menempatkan di dalam suatu gudang ataupun warehouse. Selanjutnya, cara pengoperasian atau kerja daripada silinder single acting dan double acting. Untuk silinder single acting sendiri memiliki sistem ataupun cara kerja yang dimana sesuai dengan gambar, yaitu udara bertekanan masuk melalui satu port untuk mendorong piston keluar. Saat suplai dihentikan, pegas internal mengembalikan piston ke posisi semula. Ibarat pegas atau port itu menjadi gerakan menarik yang berlawanan arah dengan gerakan awal. Karena itu, silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh satu arah, tidak bisa secara dua arah bersamaan, dan sangat bergantung pada kondisi pegas itu, apakah baik ataukah sudah aus. Lalu untuk silinder double acting, di sini dilihat pada gambar atau diagram bahwa di setiap sisi daripada silinder terdapat garis, atau jika aslinya yaitu adalah suatu kabel ataupun selang udara yang tersambung ke receiver ataupun modul daripada silinder ini. Cara kerjanya yaitu udara yang datang yang bertekanan tinggi dialirkan secara bergantian ke dua port pada dua sisi silinder di ujung. Jika udara masuk ke port depan, maka piston akan terdorong maju, terjadi gerakan mendorong. Jika udara masuk ke port belakang, maka piston terdorong mundur ataupun menarik. Nah, dengan begitu, silinder mampu menghasilkan gaya yang unik dan lebih fleksibel, yaitu memiliki dua arah gerakan, menarik dan mendorong. Lanjut ke pneumatik ke PLC. Nah, di sini merupakan suatu skematik daripada PLC yang sebelumnya dibuat dengan sistem pneumatik. Terlihat jelas di gambar 1.0 merupakan pegas single acting yang memiliki silinder dan pegas yang memiliki gerakan mendorong. Lalu di bawahnya yaitu suatu modul ataupun switch atau receiver pengendali. Lalu di bawahnya itu merupakan simbol kompresor dan resistor. Lalu ada arus 24 volt. Bagian kiri, saat tombol tekan atau PB diberi arus kurang sebesar 24 volt, coil relay K1 aktif sehingga menghubungkan arus ke solenoid Y pada sebelah. Solenoid ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke dalam silinder, mendorong piston keluar. Bagian kanan, ketika tombol dilepas, K1 itu adalah saklar. Oke, lanjut kita akan menjelaskan bagian skematik sebelah kanan, yaitu di mana saat PB tombol tekan di off-kan. Terlihat pada perbedaannya, yaitu dia keluar daripada skematik dan garisnya putus-putus atau disebut dengan
bahwa aliran arus ataupun rangkaiannya terputus. Dengan coil relay juga ke 1 juga putus. Nah, jadi secara penjelasannya sebelah kanan ini yaitu ketika tombol dilepas, maka arus terputus yang terlihat pada garis titik-titik. Dari yang sebelumnya di sebelah kiri yaitu garis rangkaian utuh, tidak ada terpisah-pisah menjadi titik, garis-garis terpisah titik-titik. Lalu solenoid mati Y, dimana saat di sebelah kiri Y ini berisi warna isinya agak abu-abu, dan di sebelah kanan ini dia berwarna putih polos. Nah, lalu katup kembali ke posisi semula dan piston udara keluar melalui port exhaust dan piston kembali ke posisi awal karena pegas silinder. Nah, piston yang semulanya mendorong pada sebelah kiri kembali menarik dan udara keluar melalui lubang 3 atau disebut dengan katup buang pada nomor 3 ini, di mana nomor 1 merupakan katup input. Lanjut ke ladder PLC. Ladder PLC merupakan ini program yang ada pada aplikasi CX1, karena software CX1 ini merupakan software yang kita pakai untuk merangkai skematik ataupun ladder untuk PLC agar bisa menjalankan sistem pneumatik dan hidrolik yang kita buat dan bisa menggerakkan silinder yang kita rangkai. Pada ladder PLC ini kita bisa memilih simbol yaitu saklar, PB on, PB off, lalu output valve, dan di sini merupakan bagian output. Arti 0.00 merupakan alamat pada PLC yang disamakan dengan pada CX1 agar data yang dikirim tidak salah. Mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut lagi pada aplikasinya nanti. Setelah ini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang aplikasinya. Nah, program leader ini terdapat PB on dan off untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana, dengan hanya memberikan output badal valve supaya bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatik. Sebagai informasi tambahan, setelah ini kita akan membahasnya aplikasi CX1 lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan coba langsung aplikasinya, yaitu aplikasi CX Programmer, CXP. Langsung kita buka. Oke, ini merupakan tampilan awal daripada software CX Programmer. Di sini langsung saja kita pilih file, kita pilih new. Nah, di sini kita akan membuat file program kita. Yang pertama, device name, kita isi apa yang akan kita berikan nama sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya kasih nama tutorial 1. Lalu untuk device tipe, kita pilih yang sesuai dengan merek PLC kita. Ini saya pilih GPIEA. Dan untuk network type atau tipe sambungan, dia akan secara default memilih USB. Lalu langsung saja kita OK. Jika ingin menambahkan komen, itu opsional. Kita klik OK. Oh, tutorial 1 saya lupa bahwa ditambahkan underscore 1. Oke. Nah, dan ini merupakan tampilan awal daripada ladder program PLC. Di sini di panel-panel kontrol di atas ini saya menjelaskan satu persatu. Nah, untuk ini merupakan selection mode, yaitu untuk kita bisa memilih blok-blok pada CX Programmer ini. Lalu di sebelahnya ada new contact atau open contact C dengan simbol terbuka seperti saklar. Lalu di sebelah kanannya lagi ada new close contact atau kontak tertutup. Lalu di sebelahnya yaitu ada new contact OR atau shortcutnya yaitu W. Di sebelahnya ada new close contact atau normally close contact. Di sini merupakan new vertical atau
kabel garis penghubung secara vertikal. Di sebelahnya yaitu new horizontal, yaitu garis penghubung secara horizontal untuk setiap bloknya. Di sebelah kanan lagi yaitu ada new coil dengan shortcut O. Di sebelahnya ada normally closed coil dengan shortcut Q. Sebelahnya adalah new PLC instrument dan beberapa fungsi lainnya yang terdapat pada aplikasi GXP seperti line connect mode dan line delete mode. Serta di sini ada insert row column untuk memasukkan coil secara manual. Ada PLC, compile all program, transfer for PLC, from PLC. Lalu ada program compile untuk menguji apakah program kita benar, rangkaian ladder kita. Lalu simulation itu untuk mensimulasikan secara online agar kita melihat simulasinya. Oke, langsung saja kita akan membuat sama persis seperti yang ada di kami pelajari di minggu kemarin, yaitu pertama membuat rangkaian PB on, yaitu menambahkan new kontak. Langsung saja kita klik sini, kita masukkan alamat new kontak ini sesuai dengan alamat PLC, yaitu 0.00. Kita beri nama PB, beri nama on lah. Oke, di sini berwarna merah karena rangkaian ladder kita belum sempurna ataupun belum benar. Harusnya kita selesaikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali. Lanjut, di sebelahnya kita akan membuat untuk PB off atau saklar normally off dengan alamat 0.01. Disesuaikan dengan PLC kita ya. Lanjut, kita pilih ke sebelahnya, yaitu new close contact 0.01 untuk alamatnya. Oke, kita klik off, beri nama off. Lalu kita tutup dengan coil ataupun output dengan alamat yaitu 100.00. Itu kita pilih coil, new coil, kita tarik 100.00, enter, yaitu output valve. Lalu untuk rangkaian bawah kita akan berikan lagi yaitu output valve, yaitu seperti umpan baliknya ataupun seperti feedbacknya lah. Kita tambahkan lagi new kontak, kita berikan alamat 100.00. Ini dilakukan agar apabila data sudah dikirim melewati close kontak dan sampai ke output valve yaitu coil, maka dia akan secara terus berulang atau diuji terlebih dahulu ke bawah. Kita beri nama output valve. Lalu kita sambungkan ke atas dan menambahkan garis vertikal. Kita berikan garis penghubung. Oke. Oke, setelah melakukan beberapa perbaikan, ini merupakan rangkaian akhirnya. Setelah diperbaiki, oke, langsung saja kita coba compile. Kita klik program, kita pilih compile. Di sini terdata bahwa non error dan non warning, berarti tidak ada masalah, dan langsung saja kita coba jalankan simulasi. Klik Work Online Simulator. Apakah programnya berjalan? Kita tunggu prosesnya.
Nampak di sini ini mengalir dan ini mengalir bahwa programnya berjalan. Dan kenapa tidak penuh? Karena ini tidak dicolokkan ke PLC, tidak disambung ke PLC. Jadi agar semuanya bisa berjalan utuh, maka dia harus tersambung ke PLC. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan video saya pada kali ini. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.